Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik pada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini pada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ketiga, season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ketiga season kedua dibuka dengan menampilkan Damon yang menyambut kedatangan Alaric. Mereka memanggil Alaric karena ingin mencari informasi mengenai keluarga Lockwood. Alaric heran mengapa Damon, Steven, dan Elena mencurigai wali kota Lockwood. Damon kemudian menjelaskan duduk perkaranya seperti yang sudah kita tahu dari episode yang kedua. Mendengar itu, Alaric ragu ia dapat memberitahu rahasia di balik keluarga Lockwood. Elena lalu memberitahu bahwa Alaric mungkin tidak dapat memberitahu rahasia tersebut. Namun, mantan istrinya yang adalah seorang peneliti tentu dapat memberikan setidaknya sedikit informasi mengenai keluarga Lockwood. Alaric kemudian sedikit menjelaskan terkait penelitian mantan istrinya. Sewaktu mereka masih bersama, Isobel yang selalu meneliti tentang Mystic Falls menceritakan beberapa kisah legenda yang semua hanya seperti mitos bagi Alaric. Namun ketika ia mengetahui bahwa vampir itu nyata, maka mungkin hal lain pun juga akan menjadi nyata, termasuk tentang satu legenda Yunani tentang manusia serigala. Damon tentu tak percaya pada hal tersebut. Ia yang telah hidup selama 160 tahun tak sekalipun pernah bertemu dengan makhluk tersebut. Atas dasar itu, Damon menyaksikan legenda tersebut. Untuk mencari dan membuktikan informasi itu, Alaric pun memberitahukan bahwa barang-barang istrinya masih tersimpan rapi di kantornya. Mungkin di sana mereka dapat mendapatkan banyak informasi yang ingin mereka ketahui. Scene kemudian berpindah pada Taylor yang mencoba untuk menguntit Mason. Semakin jauh ke dalam hutan, Taylor menyadari ada sesuatu yang tak beres dari perilaku pamannya. Di dalam sebuah tempat yang terlihat seperti penjara, Taylor memasuki tempat itu. Di dalam, ia melihat beberapa bekas cakaran binatang buas. Ia juga dikejutkan dengan suara hantaman benda keras yang membuatnya semakin curiga. Scene kemudian berpindah pada Matt yang mendatangi rumah Caroline di siang hari. Caroline yang tak mampu beraktivitas di siang hari memilih untuk tidak menghiraukan kedatangan Matt. Matt lalu mengirimkan voicemail pada Caroline menanyakan keberadaan Caroline serta mengabarkan bahwa Taylor sedang mengadakan pesta di pinggir danau dan ia tak ingin pergi tanpa Caroline. Scene kemudian berpindah pada Elena dan Steven. Steven nampak mengkhawatirkan Elena yang akan pergi bersama Damon dan Alaric, sementara ia tinggal karena harus mengawasi Caroline yang baru menjadi vampir. Menyadari kekhawatiran Steven, Elena berpikir untuk membatalkan kepergiannya dan membiarkan Damon dan Alaric yang menyelesaikan misi tersebut. Namun, Steven tentu tak menerima saran tersebut sebab ia tahu Elena begitu ingin menggali informasi mengenai garis keturunannya serta mencari informasi mengenai Catherine yang adalah leluhurnya. Meski Elena harus pergi bersama Damon, Elena meyakinkan Steven bahwa ia akan baik-baik saja karena Alaric bersama mereka. Di sisi lain, Alaric terlihat berpamitan pada Jenna. Jenna berterima kasih karena Alaric mau membantu Elena mencari tahu semua tentang ibunya. Dalam kesempatan itu, Alaric pun meminta maaf atas hubungan keduanya yang terlihat mulai sangat renggang. Jenna menahan pembicaraan Alaric karena ia tak ingin Alaric pergi dalam keadaan masih menyimpan rasa bersalah. Jenna lalu memanggil Elena karena Damon telah menunggu mereka. Steven terlihat mengantar kepergian Elena. Ia berpesan agar Elena selalu berhati-hati. Damon memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa ia akan menjaga Elena. Mendengar itu, di hadapan Damon, Elena lalu mencium Steven. Entah dengan maksud apa. Beberapa saat berselang, mereka pun pergi. Di kediaman wali kota Lockwood, Taylor menanyakan tentang properti milik keluarga Lockwood yang ada di tengah hutan, di mana ia melihat terowongan bawah tanah yang sangat mencurigakan. Carol yang terkejut mendengar pertanyaan Taylor kemudian menjelaskan bahwa terowongan itu tak lagi menjadi perbincangan sebab terowongan itu sangat erat sejarahnya dengan perbudakan di zaman dahulu. Belum sempat Taylor menanyakan tentang hal lain, Mason datang dan lalu bertanya mengenai perbincangan mereka. Karena memiliki acara di sekitar danau yang masih bagian dari properti milik keluarganya, Taylor pun pergi. Carol menyarankan agar Taylor berhati-hati pada properti keluarga sebab itu akan menjadi tanggung jawab mereka. Scene kemudian berpindah di Mystic Grill. Terlihat Steven dan Bunny. Steven meminta agar Bunny membuatkan cincin magis yang dapat melindungi Caroline dari sinar matahari. Mendengar itu, Bunny nampak tidak senang. Di sisi lain, ia pun belum pernah melakukan itu. Bunny awalnya menolak permintaan Steven sebab Caroline pernah membunuh seseorang. Dengan membuatkannya cincin, itu justru akan memudahkan Caroline bertindak semena-mena. Steven melihat dari sisi lain, Caroline butuh teman-teman yang dapat mendorongnya untuk bertindak baik. Memberikan cincin menjadi salah satu hal yang dapat menandakan bahwa
sahabatnya begitu peduli pada dirinya. Jika tak ada satupun teman-teman yang dapat mendorong Caroline untuk tetap menjadi baik, maka seharusnya yang mereka lakukan adalah membunuh Caroline saat itu juga. Tentu bukan itu yang mereka inginkan. Bunny menjadi bimbang, namun Steven meyakinkan Bunny untuk percaya pada dirinya. Scene kemudian berpindah pada Damon, Alaric, dan Elena. Damon mencoba untuk memperbaiki hubungannya bersama Elena. Damon meminta agar Elena tak berpura-pura membencinya. Elena hanya terdiam. Alaric berucap bahwa Elena tak berpura-pura karena Damon membunuh Jeremy. Mendengar itu, Damon pun berkata bahwa pada akhirnya Jeremy pun hidup kembali. Seharusnya itu bukan lagi menjadi masalah. Elena tentu bersyukur Jeremy bangkit kembali berkat cincinnya, dan ia yakin Damon tentu tak tahu jika Jeremy menggunakan cincin tersebut. Damon kemudian mencoba membela diri bahwa sebenarnya ia melihat cincin tersebut sebelum membunuh Jeremy. Namun Elena sama sekali tak percaya pada perkataan Damon. Kembali pada Bunny dan Steven, mereka telah berada di rumah Caroline dengan tujuan untuk membuatkan Caroline cincin magisnya. Usai dengan sedikit perdebatan kecil karena Caroline tak suka pada model cincinnya, Bunny kemudian memulai ritualnya. Cincin itu diletakkan di bawah sinar matahari. Tak berapa lama, usai membaca mantra, Bunny pun memberikan cincin tersebut pada Caroline. Caroline yang melihat ritual itu nampak biasa saja, kembali pada kebiasaannya yang begitu cerewet karena tak yakin ritual itu berhasil. Mendengar ocehan Caroline, Bunny kemudian membuka horden untuk membuktikan bahwa mantra itu berhasil. Hasilnya, kini Caroline dapat beraktivitas di siang hari. Kembali pada Alaric, Damon, dan Elena. Mereka telah sampai di kantor milik Isobel di Departemen Antropologi. Mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita yang bernama Vanessa Monroe yang adalah asisten peneliti dan adalah murid Isobel. Alaric kemudian memperkenalkan Elena dan Damon. Tanpa membuang waktu, Vanessa lalu membawa mereka di ruang kantor milik Isobel. Setelah memasuki ruangan, Vanessa kemudian pergi untuk mengambilkan lampu agar menerangi ruangan tersebut. Alaric, Damon, dan Elena mulai memperhatikan satu persatu benda yang ada di tempat itu. Tak berapa lama, Vanessa pun kembali, namun bukan lampu yang ia bawa. Ia malah membawa senjata pelontar panah. Tanpa aba-aba, ia langsung menembakkan panah tersebut pada Elena. Damon yang menyadari itu dengan kecepatannya langsung bergegas menyelamatkan Elena. Panah itu tepat tertancap di pundak Damon. Alaric bergegas langsung mengamankan Vanessa dan membawanya di suatu tempat. Elena lalu membantu Damon mencabut anak panah yang tertancap di pundaknya. Usai lepas, Damon bergegas ingin membunuh Vanessa, namun Elena menghalangi Damon sebab tak ada alasan untuk membunuh Vanessa di tempat itu. Di sisi lain, Alaric yang mencoba menenangkan Vanessa kemudian mendapatkan penjelasan mengapa Vanessa melakukan hal tersebut. Ia menyerang Elena karena ia merasa kacau sebab ia tak percaya Catherine masih hidup, dan Damon Salvatore dari apa yang ia ketahui telah tewas di tahun 1864. Informasi itu ia dapatkan karena ia membaca semua penelitian Isobel. Beberapa saat kemudian, Elena dan Damon pun datang. Elena kembali memperkenalkan dirinya yang adalah anak dari Isobel dan keturunan dari Catherine, dan dia hanyalah seorang manusia. Elena pun memperkenalkan Damon serta identitasnya yang adalah vampir. Usai memperkenalkan diri, Elena pun meminta bantuan Vanessa untuk memberikan semua penelitian Isobel terkhusus yang berkaitan dengan Mystic Falls. Scene kemudian berpindah pada Caroline dan Steven yang berjalan di tengah hutan. Steven mengajak Caroline untuk berburu darah kelinci. Tepat di saat itu, Caroline nampak bimbang untuk melakukan itu saat ini sebab ia masih harus bertemu dengan Matt untuk menemaninya di danau. Ia baru saja mengabaikan Matt karena tak dapat keluar karena sinar matahari. Itu membuatnya sedikit panik. Menyadari itu, Steven lalu menertawakan sikap Caroline. Seperti yang sudah-sudah, Steven kembali menjelaskan tentang perasaan manusia yang semakin bertambah kuat ketika menjadi vampir, dan hal tersebut memang sangat mempengaruhi karakter baru Caroline sebagai vampir baru. Karena hal itu, ia pun berjanji akan membawa Caroline ke danau setelah mereka selesai berburu kelinci. Mendengar itu, Caroline senang dan kembali bersemangat untuk berburu darah kelinci. Kembali di kantor Departemen Antropologi, Vanessa nampak membawakan sekarton berkas yang berkaitan dengan Mystic Falls selama kedatangan Catherine di tahun 1864. Meski informasi itu nampak sedikit, Elena tetap menghargai bantuan itu. Ia kemudian memberikan sepucuk vervain kering pada Vanessa untuk berjaga-jaga agar ia tidak dimanipulasi oleh Damon. Melihat itu, Vanessa bertanya apakah vervain benar-benar berpengaruh pada vampir. Damon yang mendengar itu mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa vervain tak berpengaruh pada dirinya. Elena kembali meyakinkan Vanessa dengan mengatakan bahwa dengan vervain setidaknya Damon tidak akan menghapuskan ingatan Vanessa. Scene kemudian beralih memperlihatkan teman-teman Taylor yang sedang menikmati pesta di pinggir danau. Matt yang terlihat sendiri didatangi oleh Taylor yang menanyakan hubungan Matt bersama Caroline. Matt menjawab seadanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Tak berapa lama, Mason mendatangi tempat itu lalu memanggil Taylor. Mason menyarankan agar Taylor memindahkan pesta mereka sebab sebentar lagi malam akan tiba. Meski ada sedikit perdebatan, namun Taylor mengalah dan ia memastikan bahwa ia dan teman-temannya akan mencari tempat lain untuk melanjutkan pesta.
Mendengar itu, Mason pun kembali memacu kendaraannya. Tepat pada saat itu, Steven dan Caroline pun sampai. Terlihat Mason dan Steven yang saling pandang. Sangat jelas mereka menyimpan kecurigaan masing-masing. Kembali pada Matt, ia terlihat didatangi oleh wanita bernama Amy. Amy mengabarkan bahwa malam ini akan ada bulan purnama dan ia berharap bersama Matt menyalakan api unggun serta mendengar cerita tentang hantu. Belum sempat Matt menjawab Amy, Caroline datang dan langsung memanipulasi Amy untuk mencari laki-laki jomblo yang dapat Amy goda. Tanpa sadar, Amy pun langsung pergi. Hal itu membuat Matt marah karena Caroline melampiaskan kecemburuannya dengan berlebihan. Menganggap Caroline keterlaluan, Matt pun pergi meninggalkan Caroline. Steven kemudian datang dan lalu mengomentari perilaku Caroline yang memanipulasi pikiran Amy. Steven pun menganggap bahwa hal itu keliru dan meminta Caroline untuk tidak menjadikan kecemburuan menguasai dirinya. Steven kembali mengingatkan bahwa memang untuk menguasai semua itu tak mudah seperti apa yang dibayangkan, tapi setidaknya ia melihat perkembangan yang baik dari Caroline. Kembali di departemen antropologi, terlihat Elena yang masih mencari tahu informasi mengenai Catherine. Namun tak banyak yang ia dapatkan. Damon menghampirinya sembari menyarankan agar Elena mencari lebih keras. Ia menawarkan bantuannya, namun karena Elena menganggap Damon bukanlah teman, maka Damon memilih untuk tidak membantu Elena. Alaric kemudian menunjukkan temuannya dan memberikannya pada Vanessa. Melihat temuan itu, Vanessa kemudian menjelaskan tentang suku Aztec, di mana ternyata ada legenda yang bercerita tentang kutukan suku Aztec, di mana kutukan itu dikenal dengan kutukan matahari dan bulan. Dahulu kala, 600 tahun yang lalu, masyarakat suku Aztec sering mendapatkan serangan dari vampir dan manusia serigala. Mereka memakan korban, merusak perkebunan dan peternakan, hingga akhirnya seorang dukun dari suku Aztec mengutuk mereka. Para vampir dijadikan penghamba matahari, sementara manusia serigala menjadi pelayan dari bulan, yang pada akhirnya membuat para vampir hanya bisa mencari mangsa di malam hari, dan manusia serigala hanya bisa berubah di malam bulan purnama saat bulan purnama mencapai puncak langit. Damon kemudian bertanya apa manusia serigala ini dapat berubah sesuai keinginan mereka. Vanessa kembali menjelaskan bahwa jika manusia serigala memiliki kemampuan untuk berubah kapan saja mereka mau, maka itu bukan lagi sebuah kutukan, melainkan sebuah anugerah. Vanessa terus menjelaskan bahwa pada awalnya manusia serigala memangsa manusia, namun karena insting dan persaingan yang telah ada selama beberapa abad, pada akhirnya membuat manusia serigala memilih mangsa utamanya, yakni para vampir. Damon semakin ragu dengan penjelasan tersebut, sebab jika benar manusia serigala memburu para vampir, tentu ia sudah mengetahuinya sejak 100 tahun yang lalu. Namun Vanessa kembali menjelaskan bahwa itu bisa saja terjadi karena sudah tidak banyak lagi manusia serigala yang hidup di dunia ini, di mana ternyata ratusan tahun lalu para vampir pernah membunuh dan memusnahkan manusia serigala sampai hampir punah, dan itu dilakukan sebagai bagian dari pertahanan hidup, sebab menurut legenda satu gigitan manusia serigala dapat dengan mudah membunuh para vampir. Scene kemudian beralih pada Mason yang terlihat kembali memasuki ruang bawah tanah milik keluarga Lockwood. Ia terlihat membawa beberapa peralatan. Di dalam ruangan tersebut, Mason nampak mengecek beberapa rantai yang terpasang di sekitaran tempat itu dan memastikan bahwa rantai itu kuat untuk membelenggu dirinya yang sebentar lagi akan berubah menjadi manusia serigala. Malam pun tiba. Di sekitar danau, teman-teman Taylor terlihat bersiap untuk meninggalkan tempat itu dan beralih ke tempat lain. Matt juga terlihat sedang bersiap. Steven dan Caroline datang dan Steven kemudian memberi waktu agar Caroline pergi untuk berbicara pada Matt. Tepat pada saat itu Elena menelpon Steven. Steven pun menjauh dari Caroline sementara Caroline mendatangi Matt. Ia kemudian meminta maaf dan sangat menyesal. Matt ingin memastikan agar Caroline mampu mengontrol kecemburuannya karena ia telah sangat jelas selalu memastikan rasa cintanya pada Caroline. Caroline terus meminta maaf. Sebagai buktinya ia pun mencium Matt. Usai mereka berciuman, Matt kemudian mengajak Caroline pergi dari tempat itu. Beralih pada Elena yang mengabarkan kepada Steven tentang legenda manusia serigala, dan kebetulan tepat pada saat itu bulan purnama pun akan segera berlangsung. Mendengar itu, Steven berucap bahwa ia akan berhati-hati. Elena belum selesai, ia pun mengingatkan Steven bahwa gigitan manusia serigala dapat membunuh vampir. Mendengar itu, Steven pun teringat pada Caroline. Menyadari tengah berada dalam bahaya, Steven pun mematikan teleponnya dan mencoba untuk menghubungi Caroline. Namun sayang, handphone milik Caroline tertinggal di mobil Matt karena mereka tengah bermesraan. Di tempat lain, Mason terlihat tergesa-gesa membelenggu dirinya. Ia sebentar lagi akan bertransformasi menjadi serigala. Tepat pada saat itu, ia mendengar suara orang lain di sekitar tempat itu. Ternyata yang mendekati tempat itu adalah Taylor dan Amy. Taylor membawa Amy ke tempat ruang bawah tanah di mana Mason tengah membelenggu dirinya. Scene berpindah pada Mason yang ternyata telah meninggalkan ruangan tersebut. Ia kembali ke tempat di mana ia memarkirkan mobilnya. Dengan perlahan, bulan purnama telah mencapai puncaknya dan Mason di dalam mobilnya telah menyelesaikan transformasinya menjadi serigala. Kembali
Kembali di departemen antropologi, Elena terdengar menanyakan tentang apa yang Vanessa ketahui tentang doppelgangers. Vanessa tak banyak mengetahui hal tentang doppelgangers. Yang ia tahu pasti bahwa istilah doppelgangers adalah kata yang merujuk pada kembaran yang biasanya akan menyiksa dan merusak hidup kembarannya. Dan informasi ini jelas bukan informasi yang bagus untuk Elena. Elena tentu masih ingin mengetahui banyak hal, terutama mengapa ia bisa begitu mirip dengan sangat identik pada Catherine. Damon lalu menyela pembicaraan keduanya. Elena tentu tak senang dengan itu dan meminta Damon untuk diam jika tak memiliki informasi. Damon kembali mencoba menggoda Elena dengan mengatakan jikapun ia mendapatkan informasi, ia tak akan memberitahukan Elena jika Elena masih bersikap cuek pada Damon. Mendengar itu, Elena kemudian berucap bahwa hal yang seharusnya teman lakukan adalah membantu, bukan menjadikan teman sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sesuatu. Mendengar itu, Damon pun terdiam. Scene kemudian beralih pada Taylor dan Amy. Terlihat keduanya akan segera bercumbu, namun tiba-tiba saja Amy tersadar. Jika kalian masih ingat, Amy masih dalam pengaruh pikiran di mana Caroline menyuruhnya untuk mencari pria single untuk ia temani berkencan. Menyadari kesalahannya, Amy pun pergi meninggalkan Taylor yang bingung dengan sikap Amy tersebut. Kembali pada Steven yang terlihat melangkah mendekati mobil milik Mason. Perlahan ia berjalan mengendap-endap, kakinya menyenggol rantai belenggu yang digunakan oleh Mason. Steven memandang lekat-lekat pada mobil milik Mason. Ia pun tersadar pada sosok serigala yang ada dalam mobil tersebut, dan tanpa diduga serigala itu langsung mencoba untuk menyerang Steven. Beruntung Steven sigap, ia menghindar, dan ketika ia berhasil bangkit, Steven menyadari bahwa serigala tersebut telah pergi meninggalkannya. Beralih pada Alaric dan Vanessa. Dengan segala bantuan Vanessa, Alaric berterima kasih dan mencoba untuk meyakinkan Vanessa agar tidak menceritakan semua yang baru saja Vanessa ketahui. Vanessa sadar ia harus tutup mulut agar Damon tak membunuhnya. Alaric kembali berterima kasih atas semua informasi yang Vanessa berikan. Vanessa mencoba untuk membantu sebisa mungkin, bahkan ia sepertinya sedang menawarkan diri untuk terlibat lebih dalam pada misi tersebut. Namun Alaric menjelaskan bahwa akan lebih baik jika Vanessa tidak ikut jauh terlalu dalam, sebab itu hanya akan menjebak Vanessa dan menguasainya sampai akhirnya ia tak akan bisa menjalani kehidupan normalnya kembali. Vanessa mengerti. Di sisi lain, Damon terlihat memberikan Elena sebuah buku berjudul Petrova sembari memberitahu Elena bahwa Petrova adalah nama belakang Catherine, yakni Katrina Petrova. Elena yang awalnya terus berpikir cuek pada Damon tetap berterima kasih atas bantuan tersebut. Berpindah pada Matt dan Caroline di tengah hutan, mereka pun bercumbu. Tanpa sadar, tangan Matt tergores oleh ranting pohon. Itu mengakibatkan luka yang cukup dalam dan terus mengeluarkan darah. Melihat darah dari luka Matt, Caroline nampak tak dapat menahan hasratnya untuk meminum darah Matt. Perlahan ia mulai menghisap darah di tangan Matt. Matt yang merasa aneh mencoba untuk melepaskan tangannya, namun Caroline justru semakin ganas. Tanpa ia sadar, ia pun mulai memangsa Matt. Matt begitu terkejut melihat perubahan wajah Caroline, namun Caroline sama sekali tak sadar telah melukai Matt. Beruntung pada saat itu Steven langsung memisahkan Caroline dari tubuh Matt dan memintanya untuk berhenti. Matt terjatuh. Caroline tersadar. Ia mencoba untuk menyelamatkan Matt, namun terhalang karena suara raungan serigala. Steven menyuruh Matt agar tetap berbaring dan tidak meninggalkan tempat itu, sementara Steven meminta Caroline agar berlari sekuat tenaga bersama dirinya. Mereka pun berlari hingga akhirnya mereka tiba di depan pintu ruang bawah tanah keluarga Lockwood. Caroline yang masih belum mengerti dengan apa yang terjadi kemudian diberitahu bahwa mereka sedang dikejar oleh serigala. Tanpa diduga, Taylor baru saja keluar dari ruangan tersebut dan heran melihat kehadiran Steven dan Caroline. Belum sempat mereka berbicara, tiba-tiba saja serigala tersebut langsung menerkam Caroline. Steven refleks menyerang serigala tersebut untuk menjauhkannya dari Caroline. Ketika serigala itu bersiap untuk kembali menyerang, Taylor meneriaki serigala tersebut untuk tidak melakukan penyerangan. Serigala itu nampak terkejut dan terdiam. Kemudian serigala itu pun pergi. Beberapa saat kemudian Caroline terlihat memanipulasi pikiran Matt untuk melupakan kejadian tersebut. Ingatan yang Caroline tanamkan adalah Matt diserang oleh serigala. Caroline benar-benar tak menyangka bahwa ia benar-benar bisa dengan mudah menyakiti Matt, padahal Matt adalah kekasihnya. Steven tentu memahami itu dan ia selalu mengingatkan Caroline bahwa semuanya tak akan pernah menjadi mudah setelah Caroline telah menjadi vampir. Dan untuk menguasai itu, Caroline harus benar-benar berusaha dengan keras serta harus memutuskan jalan yang terbaik untuk dirinya dan Matt. Apakah tetap melanjutkan hubungannya bersama Matt atau memilih untuk mengakhirinya agar Matt bisa menjauh dari dirinya?
Beralih pada Taylor, perlahan ia berjalan mendekati mobil Mason. Di belakangnya, Mason datang dengan wajah yang kotor. Mason meminta agar Taylor melemparkan pakaian miliknya. Usai melemparkan pakaian Mason, Taylor lalu menanyakan apakah serigala tadi adalah Mason. Mason yang tak bisa mengelak pun hanya mengangguk. Kembali di Mystic Grill, terlihat Matt yang didatangi oleh Amy. Amy kembali mencoba untuk menggoda Matt. Tepat pada saat itu, Caroline kembali datang. Ia kembali mendatangi Amy dan lalu memarahi Amy. Amy kemudian pergi. Melihat itu, Matt kembali menjadi marah lalu pergi meninggalkan Caroline. Hal tersebut ternyata sengaja Caroline lakukan agar Matt mau menjauh dari dirinya. Kembali di rumah Elena, kepulangan Alaric kemudian disambut oleh Jenna. Alaric langsung memberikan ciuman mesra pada Jenna, sementara Elena mencoba untuk kembali menanyakan apakah Damon benar-benar melihat cincin milik Jeremy ketika Damon membunuh Jeremy. Damon terdiam sejenak dan beberapa saat kemudian ia menjawab dengan jujur bahwa ia sama sekali tak melihat cincin tersebut dan ia sedikit beruntung karena cincin tersebut membangkitkan Jeremy dari kematian. Mendengar pengakuan itu, Elena kemudian berterima kasih pada kejujuran Damon. Namun pada akhirnya ia memutuskan tidak akan lagi berhubungan dengan Damon. Mendengar itu, Damon tersadar bahwa sedari awal Elena sudah mengetahui itu dan hanya berpura-pura mencoba baik pada Damon. Elena menjelaskan bahwa ia harus melakukan itu sebab Damon memiliki informasi mengenai Catherine yang sangat ia perlukan. Kesal karena merasa dimanfaatkan, Damon kemudian mengembalikan kata-kata Elena di mana ia kembali mengutip perkataan Elena yang mengatakan bahwa teman seharusnya membantu, bukan menjadikan teman sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sesuatu. Setelah mengucapkan itu, Damon pun pergi meninggalkan Elena. Beralih pada Caroline yang terbangun karena dikejutkan oleh kehadiran Catherine yang kembali datang untuk memanfaatkan Caroline. Dan episode ketiga season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk membantu saya men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.